Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa ketika keluarga kita jarang berdoa bersama, suasana menjadi mudah retak? Atau, apakah doa bersama benar-benar bisa menyatukan hati, bukan hanya menjadi rutinitas kosong? Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Amin. Perkenalkan, saya Alin, host di Alin Podcast Katekese Keluarga Katolik. Kali ini kita akan membahas topik, mengapa doa keluarga sangat penting bagi hidup iman Katolik. Dalam video ini, kita akan menyelami bersama bagaimana doa keluarga bukan sekadar tradisi indah, melainkan fondasi sangat mendasar dalam pertumbuhan iman Katolik di rumah kita. Kita akan mengupas makna doa keluarga dalam tradisi Katolik, manfaatnya baik secara spiritual maupun sosial, contoh konkret dari kitab suci dan dokumen gereja Katolik, serta bagaimana kita bisa mulai dan mempertahankannya di tengah kesibukan sehari-hari. Jadi, yuk siapkan secangkir kopi, rileks dulu sebentar, karena sebentar lagi kita akan memasuki pembahasan menarik ini. Poin 1. Doa keluarga sebagai gereja kecil, Ecclesia Domestica. Sebelum lanjut ke manfaat praktis, kita harus menyadari satu konsep mendalam. Keluarga dalam iman Katolik disebut sebagai gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica. Artinya, keluarga itu sendiri adalah ruang awal pengalaman iman. Dokumen gereja seperti Lumen Gentium menyebut bahwa keluarga adalah gereja kecil, di mana orang tua harus dengan perkataan dan teladan menjadi pengkhotbah pertama iman mereka kepada anak-anak. Dokumen ini ikut dikutip dalam kumpulan Quotes on the Family and the Domestic Church. Begitu juga dalam Familiaris Consortio, 22 November 1981, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa keluarga menjalankan misi katekese, yaitu menegaskan bahwa keluarga Kristiani berperan mendidik anak-anak dalam iman lewat kehidupan doa bersama. Jadi ketika keluarga berdoa bersama, misalnya doa malam, rosario, litani keluarga, itu lebih dari ritual. Itu adalah tindakan membangun ruang iman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kisah ringan. Coba bayangkan, di sebuah rumah kecil di desa, setiap malam orang tua dan anak-anak duduk bersama di ruang tengah, menyalakan lilin, lalu bergandeng tangan, membaca mazmur, mengungkapkan kekhawatiran masing-masing, dan kemudian bersama-sama memanjatkan doa penyerahan kepada Tuhan. Suara anak kecil yang berkata, "Tuhan, tolong Mama agar kuat besok mengurus pekerjaan." Itu bukan sekadar kata anak, melainkan suara iman yang tumbuh di dalam keluarga. Kalau kita tidak menyadari bahwa rumah adalah sekolah iman pertama, doa keluarga akan dianggap sebagai pilihan tambahan, padahal sejatinya sangat esensial. Poin 2. Doa keluarga sebagai penopang iman pribadi dan komunal. Setelah menyadari makna simbolik gereja kecil, kita masuk ke manfaat praktis agar kita tidak sekedar romantisasi. Di sini ada 4 manfaat utama yang bisa kita rasakan secara nyata. 1. Memperkokoh iman individu lewat saling menyemangati. Setiap orang dalam keluarga membawa pergumulan, keraguan, kelelahan. Ketika seseorang menyampaikan beban di dalam doa bersama, yang lain ikut mengangkatnya di hadapan Tuhan. Ini mengurangi beban tersendiri dan meningkatkan solidaritas iman. Misalnya, ketika suami kehilangan pekerjaan dan merasa putus asa, istri dan anak-anak dapat menyertai dia dalam doa malam, memohon agar Tuhan membuka pintu rezeki baru. Dalam keheningan itu, mungkin orang itu merasa didengar dan ditemani, bukan sendirian. Katekese keluarga Katolik mendorong agar iman tidak menjadi tempat privat, melainkan iman yang saling menopang. Doa keluarga membantu agar iman setiap anggota tidak tertinggal, melainkan tumbuh bersama. 2. Menjadi media pengajaran iman dan tradisi spiritual. Dalam doa bersama, anak-anak belajar nama Tuhan, doa-doa gereja, kisah-kisah kitab suci. Mereka mengalami bahwa doa bukan sekadar kata-kata hampa, melainkan nafas hidup. Dalam Alkitab, ada banyak ayat yang menekankan bahwa keluargalah yang membentuk agama anak. Misalnya Amsal 22 ayat 6, "Didiklah anak pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang."
Juga Kolose 3 ayat 13 yang mengajarkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu juga harus saling mengampuni. Bayangkan, jika di dalam doa keluarga ada ruang untuk minta saling memaafkan, itu menjadi pelajaran iman yang tidak bisa disampaikan hanya lewat ceramah. 3. Memelihara keintiman keluarga dan komunikasi batin. Doa bersama membuka ruang bagi dialog bukan hanya antar manusia, tapi dengan Tuhan. Seringkali dalam hal-hal kecil, kita tidak punya waktu menyampaikan harapan, kerinduan, penyesalan. Dalam doa keluarga, kita bisa menyampaikan hati kita. Misalnya, seseorang di keluarga merasakan tekanan di sekolah atau pekerjaan, tapi enggan menceritakan ke orang tua. Namun, saat doa malam, dengan suasana tenang, mereka bisa berbagi, karena suasananya bukan kuliah agama, tapi obrolan hati. Ini memperkuat keintiman spiritual keluarga. Kadang sadar nggak sadar, tadi kamu pedih ya? Aku akan doakan itu. 4. Melindungi keluarga dari kuasa jahat dan godaan dunia. Kita hidup dalam zaman yang semakin penuh distraksi, godaan, tekanan sosial, nilai-nilai sekuler yang merongrong iman. Doa keluarga menjadi benteng rohani, seperti benteng yang melindungi rumah dari serangan. Misalnya, doa pelindung rumah, doa penyerahan keluarga kepada Bunda Maria, doa pelindungan dari Santo Mikael. Ini bukan sekadar tradisi tua, tapi doa yang menyadarkan kita bahwa kehidupan sehari-hari ini rawan. Banyak sumber Katolik menyebut doa pelindungan ini sebagai amunisi rohani. Dalam Familiaris Consortio, Paus Yohanes Paulus II mendorong agar keluarga menjadi benteng iman yang kokoh di tengah budaya sekuler dan tantangan zaman modern. Jadi, doa keluarga itu bukan sekadar waktu religius tambahan, melainkan bagian vital dari pertahanan spiritual keluarga. Poin 3. Benteng rohani di tengah tantangan zaman. Sekarang mari kita lihat secara konkret, apa tantangan yang bisa merongrong iman keluarga dan bagaimana doa keluarga menjadi penangkalnya. Tantangan zaman. 1. Kesibukan ekstrem, pulang larut, jadwal padat. 2. Media sosial dan gadget yang menyedot perhatian. 3. Nilai-nilai relativisme yang meragukan makna absolut. 4. Stres ekonomi, konflik internal, perbedaan generasi, krisis komunikasi dalam rumah. Ketika tiap orang sibuk sendiri, ruang bersama menjadi sempit. Anak-anak bisa tumbuh lebih dekat dengan gadget daripada dengan doa bersama. Konflik kecil bisa liar sebab tidak dibicarakan. Peran doa keluarga sebagai antidot. 1. Menjadwalkan, misalnya, setiap malam Senin jam 8, kita doa keluarga 10-15 menit. 2. Mengubah perspektif. Bukan kita beribadah saat punya waktu, melainkan kita usaha punya waktu untuk beribadah bersama. 3. Memasukkan elemen kreatif, seperti menyalakan lilin, menyanyikan lagu rohani, membagikan firman, spontan doa dari anggota. 4. Menjadi tempat resolusi konflik. Setelah doa, boleh berbicara ringan soal ketidaknyamanan hati. Dengan demikian, doa keluarga bisa menjadi oase iman di tengah padang pasir kesibukan. Poin keempat, peran doa keluarga dalam katekese keluarga Katolik. Katekese keluarga Katolik adalah proses pengajaran dan pendampingan iman yang terjadi dalam keluarga itu sendiri. Doa keluarga menjadi ruang hidup bagi katekese. Berikut bagaimana kedua hal ini saling terkait. 1. Doa sebagai metode katekese. Dalam setiap doa keluarga bisa disisipkan unsur katekese, bacaan kitab suci, refleksi, pengajaran singkat. 2. Iman yang diwariskan dalam suasana doa. Anak-anak menyerap nilai-nilai iman tidak lewat kuliah panjang, tapi lewat suasana doa dalam keluarga. 3. Doa mendukung sakramental keluarga. Dalam persiapan baptis anak, penguatan, pernikahan, orang tua sering dituntut untuk menunjukkan kehidupan doa bersama. 4. Katekese sebagai pengisi doa keluarga. Ketika doa terasa kosong, materi katekese keluarga, misalnya modul rumah tangga, bahan katekese paroki, bisa disampaikan secara ringan dalam doa keluarga. 5.
Sinergi gereja paroki dengan keluarga. Katekese keluarga Katolik bisa memberi materi doa, panduan, tema doa, agar keluarga tidak berjalan sendiri. Jadi, doa keluarga dan katekese keluarga saling menguatkan. Keluarga yang rajin berdoa akan mudah menerima dan mempraktikkan katekese, dan katekese memberi isi agar doa tidak hampa. Penutup. Kawan-kawan, di atas sudah kita lalui bersama-sama bahwa doa keluarga bukan sekedar tradisi bagus kalau sempat, melainkan unsur fundamental dalam membina iman Katolik di rumah. Ketika keluarga menjadi gereja kecil, doa bersama menyiratkan bahwa iman tidak hidup sendiri di hati masing-masing, melainkan tumbuh bersama. Doa keluarga memperkokoh iman individu, menjadi alat pengajaran iman, memperkuat komunikasi batin keluarga, serta membentengi dari tantangan dunia. Dalam era yang penuh distraksi dan tekanan, doa keluarga adalah oase rohani yang menyegarkan iman kita. Saya ingin mengajak Anda semua, jangan tunda lagi. Mulailah dalam ini atau besok pagi dengan doa paling sederhana. Bersikaplah rendah hati, konsisten, dan berserah kepada Tuhan agar doa keluarga Anda menjadi sumber rahmat, bukan beban. Kalau Anda menyukai tema ini, silahkan like video ini, komen pengalaman doa keluarga Anda atau hambatan yang Anda hadapi, share supaya semakin banyak keluarga Katolik yang terinspirasi, dan tentu saja subscribe channel Alin Podcast Katekese Keluarga Katolik, agar kita bisa terus berbagi topik menarik seputar iman dan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!